dari tugas yang kedua, ada 3 soal, yaitu yang kita ambil gambar 5.162 atau konfigurasi emitter follower, kemudian 5.165 atau common base, dan terakhir 5.169 atau kolektor isi feedback. Ini untuk yang emitter follower, ya pertanyaannya semuanya sebenarnya sama, tujuannya yaitu mencari RE kecil, impedansi input, impedansi output, kemudian penguatan tegangan dan penguatan arus. Nah, untuk yang 5.162, di sini diketahui tegangan yang diberikan ke konfigurasi penguat ini, tegangan DC-nya 16 volt, kemudian RB-nya 270 kilo ohm, RE-nya 2,7 kilo ohm, kemudian betanya 110, dan diketahui ada tahanan dalam sebesar 50 kilo ohm. Nah, seperti biasa, kita analisis DC dulu. Jadi kita buka kapasitornya, sehingga tersisa seperti ini. Nah, kemudian supaya mudah, kita ambil loop di sebelah kiri untuk mencari arus basis. Loop di sebelah kiri, di sini kalau kita ya. Kalau kita putar ya, looping, ini ketemu tegangan-tegangannya minus VCC, kemudian IBRB, kemudian VBE, kemudian IERE. Atau ini min VCC ditambah IBRB tambah VBE tambah IRE sama dengan 0. Kalau saya IE-nya diganti dengan beta plus 1 IB. Kalau misalnya ada yang mengganti IB dengan IE per beta plus 1, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, di sini kalau sudah kita ganti IE-nya dengan beta plus 1 kali IB, di IB-nya bisa kita cari IB sama dengan VCC dikurangi VBE, kemudian dibagi resistansi total dari looping ini. RB ditambah beta plus 1 dikali RE. Masukkan angka-angkanya, dapat kira-kira 26,86 mikroampere. Kemudian IB-nya sudah dapat, kita bisa mencari nilai IE. IE sama dengan beta plus 1 dikali IB sama dengan 111 dikali 26,86 mikro dapat 2,98 miliampere. Bentar ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mencari nilai RE kecil sama dengan 26 mV dibagi IE. Masukkan angka-angkanya, dapat sekitar 8,72 ohm. RE kecil sudah dapat, kita bisa menganalisis AC atau parameter penguatannya. Karena RO-nya ada, ini kita pasang paralel dengan RE besar ini. Nah, kemudian untuk bantuan, gambarkan arus-arus yang bekerja di rangkaian ini, model ekivalen AC. Ada arus input, kemudian arus basis mengalir di beta RE, lalu ada arus emitter, sama dengan beta plus 1 kali IB. Ini mengalirnya di sini, ini nanti terbagi dua, ada yang di RE besar, ada yang di RO. Jadi, jangan menempatkan arus IE kecil di RE besar ini, tapi letakkan di sini sebelum percabangan. Kemudian ada arus output, letaknya di RE besar.
Nah, sesuai dengan gambar ini. Kemudian untuk bantuan gambarkan impedansi input, impedansi output, lalu ada impedansi basis ZB di sini. Langkah pertama, seperti biasa kita mencari ZB dulu, karena di sini ada tahanan yang dilalui oleh arus basis, ada beta RE dengan RE besar dan RO. Tapi kita harus tahu komponen-komponen apa saja yang ada di resistansi ini. Kita bisa mencari dari mulai tegangan input, bisa diukur di RB, bisa diukur di sini. Dari titik ini sampai ke ground. Tegangan input kalau kita telusuri sama dengan IB dikali beta RE, kemudian ditambah IE dikali RE besar paralel RO. Sehingga IE-nya kalau kita ganti jadi beta plus 1 kali IB ini. Kemudian impedansi basisnya ZB sama dengan VI dibagi arus basis. Tinggal kita coret IB-nya dapat beta RE ditambah beta plus 1 kali RE paralel RO. Masukkan angka-angkanya, dapat sekitar segini angkanya, 285,3 kilo ohm. Kemudian impedansi input sama dengan RB paralel ZB sini. Kalau kita menolkan V output, nah ini dapat masukkan angka-angkanya, dapat sekitar 138,72 kilo ohm. Nah, karena emitter follower untuk mencari impedansi output dengan penguatan tegangan, ini saya langsung ke rangkaian penggantinya. Jadi ada V input, sebentar ya, yang baru masuk. Ada V input, kemudian seri dengan RE kecil, lalu seri dengan resistansi paralel RE besar dan RO. Nah, kalau kita nolkan V input, berarti impedansi output yang tersisa di sini ada RE paralel RO paralel RE kecil. Masukkan angka-angkanya, dapat sekitar 8,69 ohm nilainya. Kemudian untuk tegangan output, kalau kita menggunakan pembagi tegangan, ini bisa kita paralelkan. Kemudian kemudian dibagi dengan tahanan total RE paralel RO ditambah RE kecil dikali sumber tegangannya V input. Sehingga tegangan output ini bisa kita cari langsung, V output dibagi V input. Rumus ini dibagi V input, berarti V inputnya bisa kita coret. Tersisa tinggal RE paralel RO dibagi RE paralel RO ditambah RE kecil. Masukkan angka-angkanya, kemudian hitung, dapatnya sekitar ini 0,997 atau hampir tidak dikuatkan sama sekali. Jadi dari input ke output itu sama tegangannya. Kemudian untuk penguatan arus, ini balik lagi ke rangkaian yang ini. Nah, di sini ada 3 komponen untuk bantuan mencari arus output dibagi arus input. Kalau kita lihat di sini, arus output di sini. Kemudian kalau kita telusuri sampai ke arus input, di sini ada IE ada IB,
IB ada II. Nah, ini bisa kita cari hubungan-hubungannya. Arus output sama dengan berapa kali IE. Kita lihat arus output ini sama dengan ini. Nah, arahnya berlawanan dengan arus IE, berarti pakai pembagi arus RO dibagi tekanan totalnya RE tambah RO dikali minus IE. Ini. Kalau ini saya tulis minusnya di depan, di IO per IE sama dengan minus RO dibagi RO plus RE. Kemudian hubungan IE dengan IB sama dengan beta plus 1 dikali IB, berarti IE per IB sama dengan beta plus 1. Lalu hubungan IB dengan arus input, nah di sini, IB di sini, arus input ini sumber arusnya, berarti pakai pembagi arus RB dibagi RB plus ZB dikali arus input. Ini. Kalau kita pindahkan arus inputnya ke sebelah kiri, tersisa ini. Setelah itu kita gabungkan yang sudah kita dapat, masukkan angka-angkanya, saya dapatnya sekitar minus 51,21 kali penguatan arusnya. Ini tolong dikoreksi kalau saya ada salah hitung, nggak teliti memasukkan angka. Kemudian yang common base, ini mirip dengan yang dicontoh saat pembahasan common base. Sebentar. Yang emitter follower ada yang ingin didiskusikan dulu nggak? Ya. Sebelum lanjut ke common base. Ada yang baru masuk lagi. Tadi. Ya, maaf agak ngeheng tadi. Ini Google Meet di saya. Sudah terlihat belum ini? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Masih belum. Masih belum terlihat. Udah ada, Bu. Udah, oke. Terima kasih. Yang emitter follower ada yang mungkin ada yang kurang jelas atau kita lanjut ke common base? Cukup, Bu. Lanjut aja dari saya. Oke. Lanjut ke common base yang soal 5.165. Di sini input ada di kaki emitter, outputnya di kaki kolektor. Kemudian untuk bagian input ini diberi sumber tegangan DC plus 6 volt. Lalu di bagian outputnya dikasih sumber tegangan DC minus 10 volt.
RE-nya 6,8 kilo ohm, RC-nya 4,7 kilo ohm, kemudian ini diketahui alfanya langsung 0,998, QS-nya 10 mikrosiemens. Yang ditanyakan seperti biasa, RE kecil dengan parameter-parameter penguatan. Langkah pertama seperti biasa, analisis DC dulu. Nah, ini kalau kalian masih ada yang kebingungan, di sini plus atau minus nih. Nah, gini, kalau ada titik seperti ini, kemudian di sini disebutkan plus, digambarkan dulu ini, yang gampang dulu nih, kita buka kapasitornya, transistornya, kemudian kaki basis ke ground, lalu kaki emitter ke resistansi 6,8 kilo. Nah, kesininya, nah ini, ujung ini, plus, berarti ini ketemu dengan plus di sini. Kemudian berarti ke bawahnya minus. Jadi plus minusnya posisinya seperti ini. Nah, yang outputnya, yang kolektornya, gambarkan, teruskan, ada RC di sini, yang 4,7 kilo. Nah, ujung yang ini, yang di sini, ini ketemunya titiknya minus 10. Berarti titik ini hubungkan dengan polaritas negatif. Baru ke bawahnya positif. Baru ke ground. Jadi kalau ada yang masih bingung, seperti itu. Ketemunya apa nih titiknya? Kalau plus, berarti di sini gambarkan dulu plus. Kalau ketemunya minus, gambarkan minus dulu. Misalnya di sini minus 6. Berarti nanti yang negatifnya di atas, minus positifnya di bawah. Kalau di sini plus 10 misalnya, berarti ketemunya di sini positifnya di atas, negatifnya di bawah. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini supaya mudah, seperti biasa loop-nya, bentar ya. Untuk memudahkan, kita ambil yang ada VBE atau VEB-nya, supaya mudah. Jadi kita ambil loop yang di sini. Ketemunya tegangannya, kalau kita telusuri nih, perputarannya seperti ini, ngikuti arah panah emitternya, punya minus dulu nih, minus VE, ditambah IERE, ditambah VEB, sama dengan 0. Jadi ini karena panahnya dari emitter dulu, baru ke basis, di tegangannya tegangan VEB, bukan VBE. Kalau yang ini, karena dari kaki basis dulu panahnya ke arah emitter, kita menyebutnya tegangan VBE. Ya. Ya. Loopnya minus VE ditambah IRE ditambah VEB sama dengan 0. IE bisa langsung kita cari dengan memisahkan tegangan dan resistansi. Di VEE min VEB dibagi RE, masukkan angka-angkanya 6, dikurangi 0,7, dibagi RE-nya, ini 6,8 kilo. Dapat sekitar 0,78 mA. Kemudian RE kecil bisa langsung dicari, sama dengan 26 mV dibagi IE, sama dengan 26 mili dibagi ini yang sudah didapat 0,78 mili, dapat 33,36 ohm. Nah, RE kecilnya udah dapat, kita bisa menganalisis rangkaian ekivalen AC-nya untuk mencari parameter penguatan. Nah, di sini ada GOS sama dengan 10 mikrosiemens. Berarti ini harus kita ubah dulu
menjadi RO, tekanan dalam RO. RO sama dengan 1 per GOS. Atau 1 dibagi 50 mikro dapat 20 kilo ohm. Setelah itu bisa kita gambarkan model ekivalen AC-nya. Untuk common base berarti bagian inputnya ada RE, lalu RE kecil. Di bagian output ada arus alfa IE, arahnya ke atas. Lalu ada RO, paralel dengan RC. Nah, arus output arahnya di sini, di RC ditempatkan. Nah, ini kita bisa mencari impedansi input kalau kita mengenolkan tegangan output sama dengan RE paralel RE kecil. Masukkan angka-angkanya dapat sekitar 33,2 ohm. Kemudian impedansi output ini kita dapatkan kalau mengenolkan V input. Ini dapatnya RC paralel RO. Masukkan angka-angkanya. RC-nya 4,7 kilo, RO-nya 20 kilo. Untuk impedansi output dapat kira-kira 3,81 kilo ohm. Kemudian penguatan tegangan ini sama dengan tegangan di sini karena paralel di RC paralel RO dikali arus yang melaluinya, arus totalnya alfa IE. Karena arah arusnya nih searah dengan polaritas VO, positif negatif, positif atas negatif bawah. Jadi untuk V outputnya sama dengan alfa IE dikali RC paralel RO, kemudian tegangan inputnya, supaya mudah kita ambil yang ini. Ini bisa di RE besar, bisa di RE kecil. Nah, supaya mudah kita ambil yang di RE kecil. IE kali RE kecil. Ini. IE-nya bisa kita coret sehingga tersisa alfa dikali RC paralel RO dibagi RE kecil. Alfanya tadi 0,998, RC paralel RO-nya tadi udah dapat di sini. Gak usah ngitung lagi, langsung pakai aja 3,81 kilo. Kemudian RE kecilnya tadi dapat yang di sini 33,36 ohm. Nah, dapatnya sekitar 113,85 kali penguatan tegangannya. Kemudian untuk penguatan arus output, nah di sini dibagi arus input ini. Kita telusuri arus output ada komponen alfa IE, kemudian arus input ada komponen IE. Berarti arus output dibagi arus input supaya mudah kita pakai bantuan IE. IO per IE dikali IE per II. Nah, IO dengan IE kalau kita lihat hubungannya, IO di sini di RC, alfa IE sumber arus. Jadi pakai pembagi arus RO dibagi tekanan totalnya RO plus RC dikali sumber arusnya. Minus alfa IE. Minus karena arah IO dengan arah alfa IE ini berlawanan. Jadi tabrakan. Kalau tabrakan kita kasih tanda minus. Di IO per IE, kalau kita pisahkan, ini sama dengan minus alfa dikali RO dibagi RC plus RO. Ini. Kemudian IE, ya ini pakai pembagi arus sama dengan RE besar dibagi RE besar tambah RE kecil dikali arus input. Ini, dan kita pisahkan IE per II-nya, tersisa ini. Nah, kalau sudah dapat, kita satukan ini, kemudian masukkan angka-angkanya. Ini alfa, RO, kemudian RC, RO, lalu ini RE besar, dan RE kecil. Nah, saya dapatnya sekitar minus 0,804 kali. Jadi bukan dikuatkan, tapi justru dilemahkan antara arus input ke arus output.
Kemudian fasanya berbeda 180 derajat antara arus input dengan arus output. Jadi sekitar kalau arus inputnya 1 miliampere, outputnya sekitar 0,804 miliampere atau hanya 4/5-nya dari inputnya. Yang common base gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu mau bertanya. Ya. Maaf Bu, tadi saya baru pemasuk. Tadi saya masih bingung kenapa hasil dari yang RO itu 1/50 mikro, Bu. Oke. Terima Ini kasih. dari soal diketahui cuma GOS kan ya? Iya, Bu. Sebentar. Nah, saya salah. Ini nanti tolong dikoreksi, saya harus ngoreksi ini. Keliru dengan... Bentar, saya lihat soalnya lagi deh. Oke, baik, Bu. Bentar ya. Ya, Bu. Nah, ini saya keliru dengan yang mana ini ya? Bentar ya. 5.165 ya? Iya, Bu. 5.165. Aduh, 10 mikrosiemens ya? Iya. Salah saya. Aduh, maaf nih. Ini nanti saya benerin deh ini. Oke, baik, Bu. Nah, ini nanti tolong dikoreksi. Ini hitungan ke bawahnya juga jadi salah total. GOS-nya 10 mikrosiemens, jadi nanti RO-nya 1 per GOS. Ini saya ngeliat yang 50 mikro yang dari mana ini? 1 per 10 mikro. Kalau hitungan saya Dapatnya sih 100 kilo, Bu. 100 kilo ohm ya. Ini nanti ini RO-nya ganti dengan di sini 100 kilo ohm. Wah, ini file aslinya di Node sudah saya hapus nih. Berarti nanti mohon maaf ya kalau saya coret-coret PDF-nya. Karena saya tadi langsung hapus file. Mudah-mudahan masih ada. Kalau masih nanti akan rapih, tapi kalau udah saya hapus, jadi ini yang dicoret-coret. Nanti ini diganti RO-nya dengan 100 kilo. Nah, ini nanti dapatnya bukan segini. Nanti saya ralat ya. Baik, Bu. Makasih banyak. Makasih banyak. Ya, Bu. Berarti nanti kalau 100 kilo ZO-nya bukan segini, AV-nya juga bukan segini nih, dan AI-nya juga ini salah di sini. Dapatnya berapa kalau 100 kilo? Kalau yang 100 kilo, Bu ya? ZO-nya berapa? Kalau saya ZO-nya tuh 4.489,016 ohm, Bu. 4.489. 4,49 Iya, Bu. 4,49 kilo ya. Kemudian AV-nya? AV-nya itu kalau yang saya dapatkan 124,79. Oke. AI-nya? Minus 0,948. Ya, 0,948. Oke. Ya, pantesan nih tadi saya agak-agak ini. Tuh, tumben buku kemarin soalnya agak AI-nya dilemahkannya jauh banget. Gitu. Oke, makasih banyak ya. Ya, baik, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, ada lagi nggak yang ini yang common base? Dari saya cukup. Oke, kalau gitu lanjut ya ke satu lagi, kolektor DC feedback. Nah, ini tolong nanti koreksi juga kalau saya salah masukin angka atau salah ngitung juga nih. Mudah-mudahan enggak. Aduh.
Oke. Nah, yang kolektor DC feedback ini sama yang diketahui GOS-nya, nanti RO-nya harus dihitung. Di sini VCC-nya yang dimasukkan ke rangkaian penguat ini, ke konfigurasi ini 9 volt DC, lalu RC-nya dipakai 1,8 kilo, RF1-nya 39 kilo ohm, RF2-nya 22 kilo ohm, betanya 80. Lalu ada GOS 22 mikrosiemens. Nah, ini seperti biasa yang ditanyakan ini. Nah, untuk mencari RE kecil, kita harus analisis DC dulu seperti biasa. Kita gambarkan, buka kapasitornya, kemudian tulis variabelnya. Jadi bukan angkanya yang ditulis di sini, VCC, RC, RF1, RF2. Kemudian untuk bantuan, menggambarkan juga arusnya. Arus yang mengalir di RF1 dengan RF2 ini arus basis. Kemudian arus kolektor ini di kaki kolektor sini. Lalu yang di atasnya, karena arus yang atasnya ini terbagi menjadi IC dan IB, kita bisa menyebutnya I aksen. Atau I aksen sama dengan IC plus IB, sama dengan beta plus 1 kali IB. Kemudian loopnya supaya mudah juga kita pilih yang sebelah sini, sehingga bisa mencari arus basisnya di sini. Loopnya tegangan yang ditemui untuk kalau kita jalanin loop ini ada minus VCC, kemudian ditambah I aksen RC, ditambah IB dikali RF1 tambah RF2, kemudian ditambah VBE sama dengan 0. Nah, kalau ada yang kalau ada yang mau langsung mencari IE, silakan. Kita anggap I aksen sama dengan IE, atau yang seperti saya mencari IB-nya dulu boleh. Kalau saya mencari IB dulu, jadi I aksennya diganti dengan beta plus 1 kali IB di sini. Dan kita pisahkan yang tegangan murni dengan yang dikalikan antara arus basis dengan resistansinya. Yang tegangan murni ada VCC dengan VBE, VCC minus VBE, kemudian yang arus dengan resistansi, kita pisahkan arusnya, yang tersisa resistansi dengan pengalinya. Di sini ada beta plus 1 kali RC, dan di sini ada RF1 ditambah RF2. Kemudian masukkan angka-angkanya, VCC-nya 9, B-nya 0,7, kemudian beta plus 1-nya 81 kali RC 1,8 kilo, RF1 dengan RF2 39 kilo ditambah 22 kilo. Dapat arus basisnya kira-kira 40,14 mikroampere. Dan kita bisa mencari arus emitter beta plus 1 kali IB, masukkan yang sudah didapat tadi, IB-nya kali 81, dapat kira-kira 3,25 miliampere. Kemudian RE kecil 26 mV dibagi IE, masukkan yang sudah didapat IE dengan ke rumus ini, dapat RE kecilnya kira-kira 8 ohm. Sebenarnya 7,999 sekian, saya bulatkan saja jadi 8 ohm. Kalau RE kecil sudah dapat, kita bisa menganalisis rangkaian ekuivalen AC-nya. Sini RO-nya sama dengan 1 per GOS atau 1 per 22 mikrosiemens, dapat 45,45 kilo ohm. Kemudian untuk model
ekivalen AC-nya, kita tinggal memisahkan RF1 dengan RF2. RF1 ada di bagian input, RF2 ada di bagian output. Lalu karena ada RO di sini, RO-nya terpasang paralel dengan di sini outputnya ada di kolektor, berarti terpasang paralel dengan RC di sini. Sehingga input ada RF1, ada beta RE, di bagian output ada beta IB, ada RF2, RO, dan RC. Mencari impedansi input, berarti kita nolkan V output, dapat RF1 paralel beta RE. Masukkan angka-angkanya, RF1-nya 39 kilo, beta RE-nya 80 dikali tadi 8 ohm, atau 39 kilo paralel 640. Dapatnya sekitar 629,67 ohm. Kemudian impedansi output kita dapat dengan menolkan V input, yang tersisa tinggal RC, paralel RO, paralel RF2. Masukkan angka-angkanya, RC-nya 1,8 kilo, RO-nya 45,45 kilo, RF2-nya 22 kilo. Dapat sekitar 1,61 kilo ohm. Kemudian penguatan tegangan, V output dibagi V input. Nah, V outputnya berarti di sini ada satu sumber arus dan ada 3 resistansi paralel. Berarti bisa kita langsung dapatkan V output sama dengan minus beta IB, karena arah arusnya kalau kita telusuri berlawanan dengan polaritas V output, dikali resistansi totalnya, RC, paralel RO, paralel RF2. Kemudian V inputnya kita bisa ngambil di RF1, bisa juga ngambil di beta RE karena paralel. Supaya mudah, kita ambil yang di beta RE, karena tegangan V input di sini langsung dapat beta RE dikali IB. Beta dengan IB bisa kita coret, ya tersisa AV-nya minus RC paralel RO paralel RF2 dibagi RE kecil. Atau sama dengan minus impedansi output dibagi RE kecil, jadi masukkan nih, minus 1,61 kilo dibagi 8. Dapat sekitar minus 201,25. Lalu untuk penguatan arus, arus output dibagi arus input. Kalau kita telusuri, di sini arus output ada hubungannya dengan beta IB, lalu di sini IB berhubungan dengan arus input. Jadi kita mencari hubungannya dengan bantuan IB. IO per IB dikali IB per II. Hubungan IO dengan beta IB, dengan IB. Nah, di sini IO berarti kalau pakai pembagi arus, ini saya pakai pembagi arus yang umum, yang general, berarti seper RC dibagi tahanan total dikali sumber arus ini, atau dapat beta dikali seper RC dibagi seper RC tambah seper RO tambah seper RF2. Kemudian arus basisnya dengan arus input, di sini pembagi arus kalau ada 2 tahanan, RF1 dibagi RF1 plus beta RE dikali arus input. Nah, ini, sehingga yang tersisa IB per II ini. Kemudian kita satukan. Oke, ini saya ketinggalan betanya di sini. Nanti saya benerin lagi deh betanya. Kemudian ini masukkan angka-angkanya, beta. Kemudian RC-nya 1,8 kilo, ini. Kemudian RO-nya 1/45,45 kilo, RF2-nya 1/22 kilo, dikali yang ini, RF1 39 kilo, RF1
kemudian beta RI-nya 80 kali 8. Hitungan akhirnya saya dapat sekitar 70,19 kali penguatan arusnya. Sampai sini gimana? Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Atau ada, takutnya saya salah ini lagi, saya hitung lagi. Kalau dari saya nggak ada Bu, cukup. Oke, yang lain? Kalau nggak ada, kuliahnya sampai sini hari ini. Untuk UTS tanggal Selasa ya, tanggal 6 ya. Jam 11. 3 soal. Dipelajari saja dari tugas-tugas, dari contoh soal, kemudian dari kuis yang sudah kita lakukan minggu lalu. Jadi saya nggak bisa bilang konfigurasi apa yang keluar, tapi ya nggak akan jauh-jauh dari yang sudah kita lakukan latihan bersama. Waktunya 2 jam, jadi kalau offline biasanya saya ngasih waktunya hanya 100 menit, jadi 90 menit untuk mengerjakan soal masing-masing setengah jam, kemudian 10 menit untuk ngecek lagi. Nah, ini karena online takutnya ada kendala scanningnya lama, nyatuin filenya lama dari foto-foto, uploadnya juga lama, jadi saya kasih tambahan 20 menit lagi. Ada yang bentrok nggak UTS-nya, jadwalnya? Kalau saya enggak Bu, aman. Yang lain aman? Kalau aman, Aman. aman, oke. Aman berarti nggak ada masalah ya, jam 11 kita bisa bareng UTS-nya. Oh ya, setiap orang angka-angkanya beda nanti. Jadi kelas ini ada 37 orang, nanti ada 37 angka yang berbeda. Jadi tolong hati-hati, yang teliti. Nanti saya dituliskan dalam bentuk tabel, jadi nanti bisa dilihat tabel kalau NIM Anda berapa, nanti lihat angkanya berapa. Lihat ke atas dan ke samping. Kemudian nanti saya sediakan juga Vicon-nya. Jadi kalau ada pertanyaan, soalnya kurang jelas, silakan tanya di Vicon. Cuma belum saya masukkan linknya ke e-learning. Paling gitu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?